Bermuda, apakah observatori bakalan berdarah karena EVOS bakalan turun di satu tempat ini? Tapi ya itu cerdiknya Ya? EVOS, dia juga tahu momentumnya sebenarnya kapan mereka juga harus turun. Nah ini gue coba, mungkin after ini kan sebelumnya pasti mereka ada briefing kan, apa yang bakal dilakukan mana ya, apakah dia tetap maksa untuk turun di observe atau enggak. Gue juga masih nunggu banget sih. Wah, ini ada kemungkinan sih, walaupun masih nahan ya, terakhir masih nahan juga. Dan kalau gue lihat juga kan mereka nurunin Kenzo ya. Ini juga menarik menurut gue. Kenzo biasanya jarang banget di pairing, biasanya tuh pasti ngorbaninnya Abu gitu ya. Kalau enggak apa namanya, ini street gitu yang bener-bener kayak tukal role play gitu. Biasanya kan Abu juga racer. Nah ini jadi nggak ada yang berubah sebenarnya, dua racer dua support gitu ya kan, karena masih nopang Abu dan juga nopang Mister 05-nya. Wow, menopang. Iya. Kalau kita lihat malah di awal-awal Sentosa sama Captain ya, yang langsung ditempati dua tim sekaligus. Betul banget. Dan kalau gue lihat di sini Eric masih coba untuk mencari kompon-kompon yang menarik. Dan kita lihat sini Eric juga nggak punya senjata ya. Nggak punya. Ada padahal. Punya ada tapi cuman nggak dipakai ya, sayang banget. Padahal ketika dia turun dia juga udah ngeliat papasan. Dia langsung nggak ngeluarin senjatanya, malah ngebiarin dirinya terbuka lebar gitu. Iya betul banget. Dan kalau gue lihat di sini ada pelatih juga di belakangnya. Ada player. Iya. Bang ya gue setuju sih. Pelatih tuh penting ya. Tapi menurut gue ada satu momen di mana sebenarnya saat game pelatih tuh sebenarnya better cabut. Karena even lu dengan Entruv punya pendekatan tersendiri ya, tapi ini gue sedikit kasih pendapat gue. Percuma lu kayak di satu turnamen lu temenin mereka, karena nanti di panggung-panggung besar lu nggak akan pernah bisa nemenin tim lu di belakang. Ketika gitu. Di panggung besar. Benar, jadi kayak nanti jatuhnya kalau seandainya karena terbiasa kita biasa langsung dikasih komando ya kan dari belakang gitu. Ya, dan nanti ada panggung besar akan lebih sulit untuk menghilangkan efek dari coachnya itu sendiri. Bahaya mentalnya ya. Mental. Tapi nggak apa-apa, setiap tim punya pendekatannya beda-beda. Dan ternyata EVOS kali ini nggak turun di area observatori. Bisa gua bilang masih ada Unite ternyata. Ya gue bilang makanya bakal kalau lu punya analisa yang dalam, salah satunya adalah gampang baca pattern dari EVOS ya. Tapi ya gue juga nggak nutup juga, karena memang EVOS sendiri juga licin kayak belut ya kan. Karena gini, pattern dari observe itu tuh lu bisa mental kemana-mana gitu ya kan. Jadi even lu nggak dapet observe pun lu masih bisa dapet graveyard atau bull ace ya gitu ya kan, atau bahkan ke shipyardnya. Dan itu terjadi di tim EVOS gitu ya kan. Mereka nggak coba mau ngelepas poin. Dan gua rasa ini satu sinyal yang mana EVOS juga ngelihat turnamen ini juga nggak sembarangan gitu. Mungkin kalau sendiri lu mikir ya udahlah nggak apa-apa turun lagi ke sana. Nah ini bener-bener berarti objektif mereka jelas gitu. Mereka nggak mau kecolongan di game kedua. Mereka bermain hati-hati sampai akhirnya mereka nggak turun di tempat yang biasa mereka turunin. Bisa dibilang karena mereka ini kan ngelawan musuhnya ada yang dari komunitas. Mereka belum tahu tempat turunnya tim ini di mana. Malah bisa jadi dibalikin karena siapa tahu dari Unite juga yakin kalau mereka turun di observatory mereka kuat gitu kan. Jadi untuk yang bermuda dan kita lihat di sini nampaknya juga udah ketemu di bullseye yang tadi gue bilang, karena rotasi dari observatory itu ada 3 tempat, graveyard dan juga bullseye. Dan kita lihat sini cukup kabar yang nggak bagus banget karena Unite juga masih sendirian, yang mana teman-temannya masih preparation juga baru mau mental ya dari observatory. Ini nggak akan bisa diapa-apain karena memang di atas oh my god, baru gue bilang ini satu mikro yang baik banget dari EVOS. Kita lihat masih coba untuk nembak, dipaksa untuk turun member dari Unite, cukup low nampaknya, bahkan jadi cukup terpojok karena temen-temennya malah nggak nyamperin dia. Karena dia udah ngasih informasi sih harusnya Force. Oke, di sini ada satu tim kita nggak bisa, tapi ternyata dari Force dari Unite juga didatengin sama IOG. Yang gua rasa juga IOG nggak expect sebenarnya yang ada di observe adalah Unite gitu. Karena tadi gua ngeliat IOG juga berangkat dari rotasi di sekitaran segitiga observatory itu dari graveyard gitu ya kan. Nah makanya dan EVOS sekarang bakalan join jadi third party
mati di antara mereka. Oh my god, ada satu juga kill yang berhasil dikolek oleh EVOS melalui Mister 05. Pinter banget menurut gua. Di samping dari mereka udah dapetin mikro yang tadi mereka peragakan, tapi gue lihat rotasi juga bagus banget. Oke, nampaknya graveyard ya, bukan observe. Tadi berarti Unite berangkat dari observe menuju graveyard, yang mana memang graveyard sendiri udah ada tim dari IOG. Nah ini seru banget karena ada 3 tim yang bakal party di sini. 3 tim, betul. Mereka sih udah menyadari kayak tadi ada 1 orang force ya yang ke arah bullseye, berarti di tempat selanjutnya yang kita tumpu ada tim lain yang ya udah kita samperin aja, pasti mereka nggak expect kita bakalan datang gitu. Dan bener aja malah tersisa sendirian penghuni pertama dari graveyard, yaitu IOG. Gue lihat di map juga di layar kita cuma tinggal sendiri, dan itu ada Beyond ya. Ya ini nah ini perbedaan dari sistem gameplay tim ya, karena gue lihat Unite defense banget, tapi lu lihat pergerakan dari EVOS dinamis, mereka coba untuk ofensif gitu ya kan. Ofensif nah, cari segala arah. Tapi bisa jadi bumerang juga karena yang ada di sini adalah 2 tim gitu ya kan. Yang mana nanti kalau pecah perang ini bakal agak berbeda gitu, kayak cuman kontes 1 lawan 1 gitu. Apalagi kan mereka yang udah stay itu udah siap ya, udah pegang senjata, sedangkan dari EVOS masih bergerak. Oke, ketemu nampaknya Sep 13 coba tompo kalau kata anak-anak. Bener banget, tapi nggak lama pencarian dari tim EVOS terhadap orang-orang yang ada di graveyard langsung aja. Ini rumah sih tricky korban. Banget ya, banyak tempat sembunyinya, bahkan harus cek satu persatu gitu. Ini lu lihat dinamisnya pergerakan dari tim EVOS. Jadi mereka nggak berhenti bergerak. Pertama lu kayak ngedistract sebenarnya ini step hey I'm here gitu ya kan. Kedua juga mereka ada 1 poin di mana nggak cuman ngedistract tapi benar-benar mencari gitu ya kan. Betul. Nah itu dari udah ketahuan. Udah tahu. Tadi ada funbot ya. Nah lu bisa lihat posisinya, kalau lihat di layar atas mereka udah tahu posisinya orangnya di mana. Tahan dulu, holding, kita cari posisi gimana caranya kita bisa masuk ke dalam tempat musuh kita bersembunyi. Nah ini setup dulu. Ya ini setup EVOS Sam 13 pasti mereka dia bakal jaga jendelanya biar nanti ada 1 poin di mana Unite-nya sendiri juga udah mulai cabut, si Sam bisa coba untuk backstep mereka. Karena Unite sendiri memang harus keluar. Dan ada 1 orang yang ternyata terlambat juga. Dia nggak join ke arah graveyard dari Unite, langsung aja menuju ke arah bullseye. Mungkin buat nge-cover juga, nge-support fire kalau misalnya EVOS-nya lari ke arah mereka. Dan ini decision making yang gue rasa mereka nggak maksa, mereka langsung cabut. Oke, di lain sisi ada Aura juga yang nampaknya sudah mengeliminasi dari Onyx Olympus. Yes, akhirnya pertempuran panjang di Sentosa ya, berhasil dimenangkan gitu. Ada 1 tembakan yang dikeluarkan juga dari tim Unite, yang mana mereka 1 membernya juga udah ada di rumah L di ujung dari graveyard ya. Tapi kita lihat di sini bakal coba untuk dikontes. Udah kelihatan, tapi Abu nggak berhasil untuk naik. Itu kalau tadi naik sih bisa asik banget ya? sih, udah bakal bisa dapet ya kan. Tapi kita lihat sini coba masih untuk nahan, karena kalau gue lihat dari resource juga nggak jelek-jelek banget, masih ada 5 medkit, masih coba untuk naik ke atas, tapi orangnya juga udah mulai kabur. Kita lihat Mister 05 masih coba untuk melihat-lihat kesempatan yang ada, dan kita lihat 2 member dari tim Unite juga sudah mulai ngedefense di area yang baru lagi. Di rumah graveyard. Bisa dibilang kayak di rumah graveyard tadi ketahuan kan pas abunya turun ya, mereka langsung pindah posisi dong, repositioning lagi biar membutakan penglihatan dari tim EVOS. Dan EVOS pun jadi kebuang waktunya. Bener banget, ini bahaya sih. Gue yakin kalau EVOS pun keluar dari skema penyerang sih bakal ke arah yang ada pelontar orangnya, dan itu kemungkinan mereka bakal moving ke arah CPR. Tapi sebelum ini kita lihat mereka malah balik ke daerah. Nah bener kan, mereka bakal menggunakan pelontar orang. Tapi beda dari prediksi gue, ternyata mereka balik ke arah observe dan bakal coba lagi pelontar dari arah observe. Launchernya untuk menyelamatkan dirinya, karena tadi kalau misalnya dia ke arah bullseye udah yang nungguin juga. Udah ada yang malah petaka ya dari graveyard dan juga bullseye. Bener banget, dan gue suka banget sih, maksudnya lu nggak maksa ya, maksud gue lu nggak maksa, lu tahu sebenarnya keunggulan orang lu masih berempat gitu ya kan. Terus kalaupun sebenarnya mereka juga nggak tahu sebenarnya di daerah graveyard ada 2 orang, advantage sebenarnya ngekill 1 gitu ya kan. Yang poinnya di mana sebenarnya mereka paling cuma tinggal bertiga atau cuma berdua gitu ya kan. Mereka nggak maksa gitu, mereka bener-bener ambil satu orang aja dan langsung cabut. Oke, kita lihat di sini ada 2 tim komunitas yang nampaknya ada Soloko Biu juga sudah mengeluarkan tembakan, ada member juga dari Fiji yang juga sudah terjatuh di daerah pik.
Nah, ini posisinya dia sih emang benar-benar reveal, sedangkan dari tim Solo kok bisa aja loh kalau misalnya dia mau nge-flank ke arah jauh, tapi posisinya dari tim Fiji sendiri udah benar-benar terbuka lebar, apalagi posisinya memang di arah langsung di lantai satunya ya, kan mereka jadi dari Solo sendiri punya vision yang sangat lebar. Itu udah reveal, aduh nggak ditembak, sayang sih menurut gue, lu nggak kasih pressure ke arah mereka, sampai akhirnya mereka juga bisa nge-regroup dengan mental atau dengan apa ya, dengan rasa yang aman gitu. Iya, dia udah ngamanin lagi. Yang penting kita udah ketutupan, apalagi kan memang ada perbukitan yang bisa sifat pelindungan mereka. Bener, gitu. Karena juga kalau lu main gimana caranya lu juga kasih pressure ke lawan lu, karena tadi posisinya tim Soloko juga udah kelihatan. Oke, kita lihat di sini Unite nampaknya lagi ketemu sama tim EVOS, dan kita lihat di sini hanya menyisakan satu membernya yang juga sudah terpojok, dan gua rasa juga mereka tahu, EVOS tahu ini belum selesai karena nggak langsung end. Kalau Sende tahu sebenarnya oke, tim ini udah habis, pasti habis lu tembak langsung mati semua. Ini enggak, masih sempat kenok, berarti mereka juga tahu sebenarnya masih ada dua, tapi kepisah jauh. Cuman pinternya dari EVOS ternyata mereka kayak mikirin ya, ini jalan dari Unite menuju ke arah circle-nya tuh ke arah mana, sampai akhirnya didatengin loh. Iya, karena mereka tahu sebenarnya ya itu balik lagi ke mikro lu gimana pemahaman dari map-nya itu sendiri. Bulls A, kayak Bulls A Graveyard, lu tahu sebenarnya orang circle-nya di depan, lu tahu sebenarnya bakal potensinya tuh orangnya moving-nya kemana. Lu manfaatin, kayak mereka tahu udah dapat mobil, itu pasti mereka pikirin gitu ya kan, oh di daerah misalnya daerah observatory di jalanan itu ada mobil, yuk coba kita rotasi juga pakai mobil, tapi kita nggak ngilangin juga potensi di mana kita juga bisa dapat kill di perjalanan, yang mana juga mereka tahu sebenarnya ada satu tim yang tadi mereka hadapi di daerah graveyard itu pasti bakal mungkin rotasi ke arah sini gitu sih. Kayak mereka memposisikan mereka di arah graveyard, kemana sih rotasinya mereka gitu. Iya, itu penting sih, penting banget. Lagi-lagi gue kalau dari dulu ya gue jarang orang yang punya vision atau punya satu teknik gameplay di mana shot callernya itu tuh paham gitu ya kan, sebenarnya jalur pesawatnya di sini ya kan, terus jalur rotasi player dari 1 sampai ke 2 sampai ke 3 map itu seperti ini gitu ya kan, karena beda sih sebenarnya. Kalau point of view lu as a player ya main-main aja rotasi, tapi kalau sendiri lu as a professional player pasti lu udah punya ingatan atau strategi yang tadi ada di kepala itu. Harusnya banyak plan sih. Misalnya kayak ke arah kanan, ke arah kiri itu siapa yang kira-kira bakal mereka temuin gitu. Dan ternyata saya juga terasa sendirian di sini. Berenang dulu ya biar nggak panas gitu kan, nih lagi panas. Kan belum bisa liburan, sekarang liburan aja di online gitu kan. Oke, kita lihat sini juga ada Fiji yang nampaknya juga sudah mulai melihat kehadiran dari tim EVOS. Wah, berpindah posisi dan ternyata Aura dapetin zonanya. Dan zona yang ditempati oleh Aura ini zona yang menurutku paling enak. Udah di tengah, lu ada di atas gunung, betul. Ya kan, itu high ground yang mana visionnya juga cukup terbuka. Dan Fiji gua rasa juga mereka langsung masuk ke dalam ke arah circle-nya. Dia pengen ngincer tempatnya Aura sekarang sih harusnya. Ya, tapi harus berhati-hati karena dua member yang di atas pasti bakal kelihatan reveal pasti sama tim Aura. Tapi Aura sendiri gue juga nggak expect, bahkan dia nggak turun. Bahkan dapat ada perlawanan dari tim yang lain. Kita lihat di sini coba untuk ditembakin salah satu member Aura juga sudah terjatuh, dan kita lihat juga tadi ada rotasi yang dilakukan oleh tim EVOS menggunakan kaleng ke arah tim Aura juga. Nah, ini berbahaya banget sih. Malah jadi terjepit ya. Terjepit karena dia masalahnya dia di situ emang enak, tapi sisa timnya tuh masih 9. Bener. Semuanya ngincar ke arah high ground-nya dia gitu. Pasti orang berpikiran di atas high ground tersebut udah ada orang ya kan, dan itu terjadi tadi salah satu member daerah juga Aura juga udah terjatuh ya. Sempat knockdown tapi nggak masalah, masih bisa di revive, tapi sekarang dia penjaganya 4 orang harus ngeliatin kanan kiri bahkan depannya. Ya, ini menarik menurut gua, tim 1 juga tadi baru masuk ke dalam circle yang gua rasa nggak usah terlalu terburu-buru, harus ke atas. Dan kita lihat juga Fiji nampaknya berhasil menjaga member dari Loko. Coba untuk yang tadi gue bilang ya, tim 1 nahan di luar juga serba salah ternyata, karena udah ada tembakan selamat datang dari tim Darkness V ya. Yes, karena tadi Darkness V juga udah di posisi yang sama. Wah, keluarnya langsung semua. Ada pelontar tadi kayak kalau nggak salah, cuman untungnya cuman kena jendela tapi nggak berhasil ngenokin dari member Darkness. Oke, udah ada rotasi, udah ada pergerakan yang dilakukan oleh tim Soloko, baik banget memanfaatkan beberapa obstacle abadi. Mereka coba untuk perlahan-lahan maju ke depan. Masalahnya sekarang keluarnya bener-bener nutup visionnya mereka. Mereka nggak tahu di arah depan udah bersiap siaga. Ini enak banget Soloko. Ditutup lagi, satu lagi ada. Dan kita lihat Soloko juga nampaknya harus terjatuh, 2 membernya langsung aja.
ada EVOS dari arah sana yang berhasil menjatuhkan 2 member dari Solo. Kok kita lihat coba untuk maju ke depan. Darkness kita lihat, oh sayang banget, spam senjata MP40 yang kurang maksimal. Kita lihat coba untuk memanfaatkan celah-celah dari glue wall tapi nggak berhasil. Kita lihat temennya malah masalahnya VG-nya nggak sadar kalau EVOS yang udah ngabisin tim Solokong. Dia tapi keluar hati-hati, ada EVOS karena dari atas sudah ada aura juga. Kita lihat sini Abu berhasil menjatuhkan salah satu member, bahkan saat tim Soloko juga harus terjatuh. Kita lihat di sini Abu berbuah manis ya. Tapi ada satu lagi tembakan dari Ses di arah depan sana, nggak terlalu berpengaruh karena pasti bakal langsung di revive. Masih bisa menyelamatkan diri sih dari tim Perseus ya yang udah berjaga, dan ini emang lokasinya sendiri dia berada di luar loh. Zonanya masih ke arah aura di atas. Masih di aura. It's okay. Tapi EVOS-nya udah berpindah ya sekarang. Iya, benar, berpindah. Nah, ini sih memang sekarang udah mulai diunggulkan karena timnya sisa 6, mereka bisa ngeliat ke arah kota tua yang tadi emang dipantau ya. Ya, itu lokasinya dia. dari XCN. Itu dia maksud gua. EVOS benar-benar tahu meta poin. Jadi mereka nggak bakal menyia-nyiakan gimana caranya mereka ada satu potensi buat nyerang orang, mereka bakal serang. Ya, dan menariknya kayak mereka udah ngeliatin 2 tim loh yang mereka ratakan itu. Ya. Dan kalau kita lihat XCN sendiri yang mencoba untuk masuk udah kewalahan karena dia dipantau sama Aura. Terus juga kali ini udah bakalan segera masuk ya tim Perseus. 8 kill ada dari tim Aura. Kita lihat di sini masih coba untuk bertahan di atas. Masih ada di atas nampaknya. Kita lihat nih bakal challenge banget buat EVOS, gimana caranya mereka bisa break defense-nya dari tim Aura juga ya. Yes, tepat sekali. Dan tim Perseus bener-bener kayak ada di depan mata mereka sih. Cuman mereka lagi-lagi harus hati-hati sama EVOS yang dari tadi memang selalu jadi third party. Kalau ketika Siren Esports emang udah tereliminasi di arah belakang ya dia. Dan di arah belakang lagi ternyata ada boom. Lagi-lagi mereka masuk ke arah 4 besar nih. 4 besar bener banget. Tapi kalau kita lihat di sini ada Deadly juga nampaknya juga sudah mulai masuk. Harus terjatuh. Kita lihat di sini masih cukup chaos banget. Ame hanya menyisakan sendirian. Lagi-lagi kita lihat sini ada Joy to fight dari EVOS, baik banget. Sakit banget EVOS. Kita lihat hanya misalkan 2 member. Lagi-lagi di sini EVOS berhasil masuk di 2 besar. 2 besar. Begitu juga Bung kali ini. Dan, my god. Loh. Belum ternyata. Ini masih 3 versus 3. Kenapa tiba-tiba masuk? 3 versus 3, bener banget. Kalau gue lihat dari resource, Abu udah nggak punya lagi glue wall. Nah, ini tapi dia kita lihat di sini banyak jadi obstacle. Masih coba untuk dimajuin. Kita lihat, hey, terlihat. Kita lihat 05. Ada Kenzo. Karena shot caller ya. Ini nggak harus terjadi. Kita lihat Abu masih coba untuk mengeluarkan senjata shotgun-nya. Masih coba untuk maju hanya misalkan 1. Lagi-lagi skenario yang sama dari dari game pertama itu terjadi lagi di. Gila sih, ini pinter banget sih permainan dari EVOS ya, baik dari rotasi. Mereka memanfaatkan situasinya benar-benar tepat. Ketika masuk untuk nyerang tim lain yang sedang berduel, mereka tuh masuknya nggak yang gampang ketahuan sama musuh lain, tapi tiba-tiba kayak